Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat UNU Jogja, kita bisa ketemu lagi di acara Kamandanu, kajian Ramadan di kampus UNU Yogyakarta, merawat harmoni membangun generasi madani. Nahdlatul Ulama itu memang dari dulu terkenal dengan pondok pesantrennya. Tapi pada akhir-akhir ini NU ini punya gerakan untuk membangun kampus-kampus di Indonesia, yaitu dengan menjamurnya Universitas Nahdlatul Ulama. Termasuk salah satunya adalah UNU Jogja. Nah, NU yang khas dengan pesantrennya ini kemudian berusaha untuk memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan tinggi. Lalu bagaimana itu? Kita hari ini sudah bersama dengan Kiai Haji Dr. Irwan Masduki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Wakil Rektor Bidang Kepesantrenan UNU Jogja. Nah Gus, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan humanis dan inklusif Gus, berbasis khazanah pesantren. Jadi ketika NU memang khas pesantren, lalu di istilahnya di akhir-akhir ini menjamur sekali kampus-kampus UNU ini, bagaimana sebenarnya khazanah pesantren dimasukkan ke dalam kurikulum kampus, itu seperti apa Gus? Ya, saya kira ini merupakan implementasi dari jargon-jargon NU, yaitu al-muhafadzah ala qatimah sholeh wal ahdu bijadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil atau mengadopsi tradisi baru yang lebih modern, yang lebih baik. Artinya apa? Dengan munculnya kampus-kampus UNU yang dengan manajemen modernnya, dengan kurikulum modernnya, maka inilah dinamika antara tradisionalitas dan juga modernitas. Keseimbangan antara aturos wal hadasahnya. Ini dalam bahasa pemikir-pemikir kontemporer adalah muwazanah bainaturos wal hadasah. Nah, NU dengan pesantrennya tetap menjaga tradisinya, masih menjaga cara baca klasikalnya, tetapi dengan kampus-kampus yang muncul kita memiliki wajah yang baru, yang manajemen juga lebih modern, kurikulum lebih modern, dan ini yang akan menjadikan NU akan maju melesat lebih baik. Oke, jadi santri UNU atau mahasiswa UNU boleh sarungan ya Gus ya? Persoalan sarungan ini bukan persoalan kurikulum sebetulnya. Bukan kurikulum, ya, tapi kan tapi khasnya kan biasanya budaya ya. Sarungan sendiri itu kan sebetulnya dari kata sarungan, saraan. Oke. Sudah menutup aurat maka ya berarti sudah sarungan, sudah saraan. Oke, ya, karena NU itu terkenal dengan atau kondangnya dengan sarungan. Jadi kalau mahasiswa UNU pakai sarung boleh begitu ya? Iya, dan ini NU itu kan sangat menghormati tradisi, Mas. Tradisi, oke. Termasuk juga peci, ini kan tradisi juga, maka disebut pecinan karena Cina kan. Cina, oke. Pengaruh dari Cina, akhirnya pecinan. Jadi kan pakai baju koko, baju takwa. Itu juga tradisi pakaian Cina gitu. Jadi artinya Islam tidak hanya dari Arab saja. Apa yang kita pakai hari ini itu malah justru banyak yang pengaruh dari Cina. Tidak Arabisme sentris kita itu. Baik. Iya. Ngomong-ngomong, kalau kita baca kitab kuning itu kan ditulis di abad pertengahan ya Gus ya. Yeah. Itu kita sering membaca tentang hal-hal yang berbau ekstrim seperti itu. Yeah. Misalkan kalau orang murtad itu dibunuh gitu kan. Kemudian perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Yeah. Kemudian perempuan itu seolah separuhnya laki-laki. Ya. Yeah. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang non muslim dipepetin seperti itu. Istilahnya itu dalam kitab-kitab kuning itu ada bau-bau ekstremis seperti itu. Seperti itu kesannya begitu. Yeah. Nah, tetapi kenyataannya kalau di pondok-pondok pesantren alumninya hampir tidak ada yang jadi teroris kan Gus ya. Yeah. Nah, bagaimana UNU dengan khazanah pesantrennya menyikapi hal ini Gus? Ya, tradisi kampus merupakan tradisi kritisisme. Oke. Atau sakofah anaktiyah. Kita punya tradisi kritisisme. Jadi
kampus ketika membaca hazanah pesantren itu harus dengan pendekatan kritis juga. Oke, baik. Nah, terkait dengan isu-isu yang tadi jenengan contohkan tadi, misalkan dalam kitab kuning kita itu ada orang pindah agama harus dibunuh, misalkan setelah disuruh taubat nggak mau dia harus dibunuh. Kemudian ketika ada non muslim lewat, maka harus kita desak agar jalannya non muslim itu semakin kecil. Bahkan ada juga yang mengatakan non muslim tidak boleh membangun rumah melebihi tingginya rumah orang Islam. Non muslim tidak boleh mengendarai kendaraan yang lebih mewah daripada kendaraannya umat Islam. Ini ada dalam tradisi kita, dalam tradisi kitab kuning, tapi tidak semua ulama mengatakan seperti itu. Baik. Maka menurut nalar kritis kita dan juga para pemikir-pemikir Arab kontemporer itu membagi kitab kuning menjadi dua. Ya, yang pertama adalah At-Turas Al-Tasamuhi dan At-Turas At-Tasamuhi. At-Tasamuhi dan Latasamuhi ya. Turas atau tradisi kitab kuning yang toleran dan tradisi kitab kuning yang intoleran. Baik. Ada juga dalam Naz'ah Ansanahnya Muhammad Arkun, dia membagi kitab kuning menjadi dua. Ada Naz'ah ala insani dan Naz'ah al insani. Ada turas yang humanis dan turas yang ahumanis. Baik. Nah, maka di sini NU itu sudah punya jargon al-muhafadzah alal qadim as-soleh. Al-qadim as-soleh ya. Menjaga tradisi lama yang baik. Kalau tradisi lama yang jelek jangan dijaga. Ditinggalkan. Iya, makanya kita itu selain al-muhafadzah alal qadim as-soleh, maka kesebaliannya adalah at-tarku alal qadim at-toleh. At-tarku alal qadim at-toleh ya. Meninggalkan tradisi lama yang tidak baik. Yang tidak baik. Terkait dengan persoalan membunuh orang murtad tadi itu banyak juga pendapat yang mengatakan teks hadisnya harus diteruskan, jangan hanya berhenti pada man badala dinahu faktuluhu. Barang siapa berganti agama maka bunuhlah. Tidak seperti itu. Menurut Jamal Al-Banna itu ada terusannya. Man badala dinahu wa faraqa anil jamaah faqatiluhu bukan faktuluhu. Barang siapa berganti agama lalu dia melakukan gerakan separatis, memisahkan diri dari negara, maka dia harus diperangi. Faqatilu ya, pakai musyarakah ya, pakai musyarakah. Bukan bunuhlah tapi perangilah. Perangilah ya, sehatnya musyarakah. Banyak yang berpendapat juga persoalan orang murtad itu dibunuh bukan karena murtadnya. Bukan karena murtadnya, tapi karena separatismenya. Jadi kalau murtadnya nggak masalah ya Gus ya? Itu karena apa? Kalau sekedar murtad saja tidak melakukan separatisme, kita sudah punya prinsip la ikraha fiddin. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan ada sebuah ayat yang mengatakan faman sya'a falyu'min faman sya'a falyakfur. Kalau mau iman ya imanlah, mau kafir ya kafirlah. Semuanya ada konsekuensinya masing-masing, dan itu besok yang menghukum bukan sesama manusia tapi Allah langsung ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya meminta mereka untuk bertobat, kalau tidak mau bertobat ya kita serahkan kepada yang memiliki kehidupan manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi kitab kuning, dalam hazanah keislaman kita, dan UNU juga melalui dirosah Islamiyahnya juga menjadi itu harus memilih At-Turas At-Tasamuhi wa Turas Al-Insani. At-Tasamuhi dan Al-Insani ya. Harus memilih tradisi kitab kuning salaf yang humanis dan toleran. Yang menyatakan bahwa orang murtad itu dibunuh bukan karena faktor religinya, bukan faktor spiritualnya, tapi faktor politisnya. Separatisnya tadi itu. Jadi karena dia melakukan gerakan-gerakan pembangkangan, pembelotan terhadap kekuasaan, membahayakan kesatuan dan keutuhan bangsa, nah itu harus diperangi. Jadi kalau ada nih teman-teman yang non muslim mau daftar di UNU tuh boleh ya? Kuliah di UNU boleh ya? Kalau kita merawat harmoni, berarti kita harus betul-betul menjaga keharmonisan, kerukunan di dalam lingkup internal UNU. Dan saya kira kalau misalkan UNU menerima non-muslim, sekarang pun sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Kita itu inklusif. Namanya juga rahmatan lil alamin. Jadi sudah ada mahasiswa dari non-muslim? Ada. Dan mereka saat MKDU pendidikan agama Islam ya, mereka tidak diberi
kewajiban untuk mengamalkannya, hanya sekedar knowledge saja mereka bisa mengkaji. Dan ini saya kira sama dengan Al-Azhar juga yang menerima mahasiswa dari non-muslim. Bahkan seorang pakar Al-Quran yang namanya Ignaz Goldziher, orang orientalis, dulu juga alumni dari Al-Azhar. Artinya ya pendidikan itu for all, untuk semuanya. Bahkan kalau kita kembali kepada masyarakat Madani, ini generasi Madani. Nabi Muhammad itu pernah membebaskan tawanan perang jika tawanan perang itu mau mengajari para sahabat tulis menulis. Ya. Pada saat itu para sahabat masih banyak yang buta huruf, masih umi. Masih umi. Belum bisa menulis. Kemudian tawanan perang dari Quraisy, banyak orang-orang terpandang yang menjadi tawanan, mereka pintar, berpendidikan. Kemudian kalau kamu pengen bebas, ajari para sahabat ini belajar tulis menulis. Setelah itu mereka dibebaskan. Artinya apa? Demi sebuah ilmu itu nyawa bisa terselamatkan. Betul. Ya. Demi sebuah ilmu nyawa terselamatkan. Ya. Artinya apa? Ilmu itu kadang-kadang nilainya lebih tinggi dari nyawa itu sendiri. Hitungan strategi. Karena mereka itu orang Quraisy, musyrik Makkah yang memerangi Nabi Muhammad terus-menerus. Kalau hitungan strategi perang, harusnya mereka sudah dibunuh di medan peperangan. Harusnya ya. Ya, tapi karena itu orang berilmu, ilmunya dimanfaatkan, akhirnya mereka bebas. Dengan ilmunya mereka bisa selamat. Betul. Nah, inilah kenapa ilmu itu fauqaddin. Al-ilmu fauqaddin. Iya. ilmu itu di atas agama. Di atas agama. Iya. Buktinya apa? Orang musyrik saja itu dengan mengajarkan ilmu mereka bisa bebas dari dibunuh saat perang di perang Badar dan lain sebagainya itu. Baik. Ini menunjukkan bahwa dengan ilmu kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Bahkan cerita Sirah Nabawiyah tadi itu menjadi justifikasi bahwa kita ini boleh belajar dari non-muslim juga. Belajar dari non-muslim boleh ya? Boleh, tidak hanya sekedar non-muslim belajar di UNU. Iya. Tapi kita belajar dari non-muslim, itu boleh, wong sahabat saja belajar dari orang kafir, dari penyembah berhala. Musyrik. Ya kan? Sahabat saja itu belajar dari penyembah berhala. Maka kalau kita belajar kepada orang Kristen atau Katolik misalkan, itu aqrabu mawaddatan lil ladzina amanu. Aqrabu mawaddatan. Ya, maka lebih boleh lagi wong penyembah berhala aja gitu. Boleh. Dan ini sudah terjadi, Mas. Kalau kita pergi ke Sorbonne, kita pergi ke Leiden, kita pergi ke Harvard, itu banyak sekali di sana pakar-pakar Islam dari non-muslim. Contoh misalkan sekarang kalau kita bicara siapa yang pakar Ibnu Arabi dan Imam Al-Ghazali, jawabannya Louis Massignon. Ya. Siapa yang pakar sejarah Al-Quran, jawabannya ada ini Ignaz Goldziher misalkan. Kemudian pakar Al-Quran. Kalau kita bicara siapa yang pakar fikih, ada Nicholson. Artinya ya banyak kita belajar dari siapapun. Bahkan kalau tidak salah Sayyidina Ali itu pernah dawuh bahwa khud al-haqqo walau min fami kalbin. Ambillah kebenaran walaupun itu dari mulutnya anjing. Ada juga yang mengatakan gini, al-hikmah dholatul mu'min. Al-hikmah itu dholatul mu'minin ya, atau mu'min nggih. Hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan itu adalah harta umat Islam yang hilang. Betul. Dimanapun kamu menemukannya, ambillah. Akhirnya apa? Ulama-ulama kita dulu belajar dari filosof Yunani. Ibnu Sina belajar dari kedokteran Yunani. Ibnu Sina belajar dari kedokteran Cina. Jadi artinya ulama-ulama besar kita ini banyak yang belajar dari non-muslim, pakar dari agama lain. Ya, seperti yang di pesantren itu ada kamus munjid ya Gus ya, itu kan. Itu kamus munjid itu kan pengarangnya non-muslim. Sekarang dipakai untuk baca kitab kuning. Betul. Saya juga punya kamus sorof yang lebih lengkap dari tasrif yang kuning itu ada, yang ditulis oleh Kristen Libanon saya juga punya. Jadi memang hubungan pendidikan ini bukan masalah hubungan religius ya, nggak mesti seperti itu. Artinya umat Islam boleh belajar kepada orang non-muslim, demikian juga mereka boleh belajar kepada kita seperti itu ya Gus ya. Termasuk juga ini Mas, UNU selain kerjasama dengan MBZ, ini kan juga sedang
berusaha untuk menjalin kerjasama dengan Cina. Cina, yang mana Cina itu dianggap komunis. Cina itu komunis. Tetapi kita belajar dari Cina, utlubul ilma walau bisin. Walau bisin, nggih, betul. Carilah ilmu walaupun sampai Cina. Tapi ini loh Mas, utlubul ilma walau bisin itu saya pernah membaca, itu bukan hadis sebetulnya. Bukan hadis. Ya, kalau dikatakan hadis itu hadis yang dhaif. Dhaif. Lebih amannya itu adalah perkataan para sahabat. Ya, istilahnya athar ya. Tapi marfu. Marfu. Ya. Carilah ilmu walaupun sampai Cina. Itu kita memang boleh mencari ilmu sampai Cina, apalagi kerjasama UNU dengan Cina ke depan kan dalam bidang kedokteran ya, betul. herbal. Jadi ya aman-aman saja. Gitu. Aman saja Mas Angge. Nah, ngomong-ngomong tentang ini Gus, pendidikan di Indonesia itu kan ada yang mengatakan banyak pendidikan yang mahal itu. Bahkan dari PAUD aja sudah seperti itu mahalnya. Apalagi sampai perguruan tinggi. Jadi seolah-olah perguruan tinggi atau kuliah itu bisa dinikmati hanya oleh orang-orang kaya. Nah, apakah itu termasuk pendidikan yang humanis, Gus? Dan bagaimana NU menyikapi itu, Gus? UNU menyikapi itu? Ya, kalau kita kembali kepada basis pesantren tolabul ilmi ini faridhatun ala kulli muslimin. Ya. Bahwa mencari ilmu itu kan wajib bagi semua ya. Kullu itu kan semua. Baik yang kaya maupun yang miskin, prasejahtera. Ya, baik yang kaya maupun yang prasejahtera. Ya, bahasanya lebih humanis prasejahtera. Kalau miskin itu kok kayaknya gimana gitu. Tekstual banget. Ya, itu fuqara wal masakin itu bahasa Al-Qur'an. Kalau kita prasejahtera. Okay. Jadi pendidikan itu untuk baik yang kaya maupun yang prasejahtera. Nah, sekarang kan sudah ada KIP juga. KIP dari negara sudah mensupport yang kurang mampu, disupport. UNU juga memberikan beasiswa kepada yang berprestasi ataupun yang kurang mampu, nanti ya kalau punya KIP bisa ditampung di UNU. Bisa ditampung. Tetapi jangan kemudian semuanya gratis. Oh, betul. Yang mampu ya harus tetap gini. Karena apa? Pendidikan itu butuh infrastruktur, butuh sarana prasarana. Sarana prasarananya juga butuh RAB, butuh rancangan anggaran biaya untuk membangun gedung, kemudian peralatan-peralatan, laboratorium dan lain sebagainya. Ya, jadi harus tepat sasaran ya, Gus ya. Harus tepat sasaran. Dan sekarang memang yang namanya pendidikan itu butuh dana, Mas. Butuh dana. Karena apa? Untuk akreditasi itu juga butuh sarana prasarana. Betul. Untuk membangun sarana prasarana butuh dana. Butuh dana. Kalau tidak ada sarana prasarananya, tidak terakreditasi, ijazahnya mahasiswa tidak diakui. Tidak diakui. Persoalannya. Jadi ini sistem yang memaksa kita mau nggak mau, ya yang namanya sekolah, namanya kuliah harus berbayar bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ya, dan ini saya kira humanis saja. Berbeda jika misalkan mampu nggak mampu semuanya harus bayar. Nah ini tidak humanis. Humanis. Betul. Nah terus begini Gus, jadi kan kalau NU pesantren. Nah pesantren itu kan kitab kuningnya rata-rata bermadzhab Syafi'i seperti itu kan. Nah bagaimana kurikulum di UNU sendiri Gus? Apakah murni harus Syafi'iyah atau mungkin ada muqaronah bainal madzahib atau bahkan tajarut Islamiyah yang lain, misalkan Mu'tazilah atau Syiah atau bahkan Mujassimah, itu apakah juga dimasukkan ke dalam kurikulum, Gus? Atau seperti apa? Ini pertanyaannya menarik. Sepertinya selama saya di UNU baru ada pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaannya sulit dijawab. Soalnya terkait Ahlussunnah wal Jamaah ini, Gus. Iya, karena ini sensitif. Sensitif. Saya harap jawaban saya nanti tidak membuat teman-teman NU kita emosi atau marah ya, tapi kita ingin menjawab sesuai dengan khazanah keilmuan pesantren. Kalau kita kembali kepada apa itu ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah itu dalam kitab yang berjudul Nas'atul Asy'ariyah wa Tatawuruha, munculnya Asy'ariyah dan perkembangannya. Di sana dijawab ahli sunnah wal jamaah itu punya dua makna. Ya, pertama adalah al-makna al-am, makna umum. Ya. Makna umum ini mencakup semua aliran kecuali
Syiah. Kecuali Syiah. Semua kecuali Syiah. Iya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah begitu ya. Berarti Mu'tazilah pada saat itu masih Ahlussunnah. Masih Ahlussunnah wal Jamaah. Khawarij, Murji'ah, masih Ahlussunnah wal Jamaah semua. Termasuk Mujassimah. Iya, masih Ahlussunnah wal Jamaah semua. Hanya Syiah saja. Hanya Syiah saja. Kemudian ada ta'rif al-khas, ada definisi yang khusus. Ahlussunnah wal Jamaah itu seluruh sekte-sekte, seluruh aliran-aliran Islam illa Syiah wal Mu'tazilah. Illa Syiah wal Mu'tazilah. Kecuali dua. Oke. Berarti kalau seperti itu Khawarij masih ahli sunnah, Masih Ahlussunnah. Mujassimah masih ahli sunnah. Menurut definisi dua ini, Wahabi saja ini masih ahli sunnah wal Masih Jamaah. Wahabi masih ya. Ya apalagi Muhammadiyah. Itu ahli sunnah wal Jamaah banget. Nggih. Jadi yang ahli sunnah wal Jamaah dari definisi dalam kitab Nas'atul Asy'ariyah atau Tauriyah, NU ahli sunnah, Wahabi juga bisa ahli sunnah, Muhammadiyah juga ahli sunnah, HTI juga ahli sunnah wal Jamaah. HTI juga, bahkan hatta HTI Ahlussunnah nggih. Ahli sunnah wal Jamaah loh. HTI itu kan ngambil dari kitabnya Taqiyuddin An-Nabhani. Nggih. Taqiyuddin An-Nabhani itu ngambil dari Ahkamul Sultaniyah, masih dalam konteks konsep politik ahli sunnah. Nggih. Tapi tidak cocok dengan NKRI kita. NKRI, Sehingga itu betul. bukan melanggar secara ahli sunnah, tapi melanggar secara tata negara. Konstitusi. Konstitusi. Nah, dengan definisi ahli sunnah yang umum ini, kemudian lebih dikerucutkan lagi. Nggih. Semakin ke belakang, semakin ciut. Semakin ciut. Nah, oleh NU diciutkan menjadi madzhabul Arba'ah. Kemudian dalam akidah diciutkan lagi Asy'ariyah Maturidiyah, betul. Kemudian dalam tasawuf diciutkan lagi, yaitu dalam tasawuf Sunni. Atau tasawuf amali, mengecualikan tasawuf falsafi yang wahdatul wujud, ittihad hulul dan lain sebagainya itu. Nggih. Nah, ini sudah dipersempit. Nggih. Semakin ke belakang, semakin dipersempit lagi oleh warga kita. Oleh warga NU. Seakan-akan yang NU itu yang Syafi'iyah saja. Seakan-akan yang kunut saja itu yang NU. Padahal tidak kunut itu masih bisa mengikuti madzhab Hanafi, masih NU. Jadi definisi NU atau bukan itu jangan didefinisikan dengan kunut atau tidak. Sekarang orang NU mau kunut juga bisa mengikuti Syafi'iyah, tidak kunut juga bisa mengikuti Hanafiyah. Nggih. Misalkan seperti itu. Lebih sempit lagi didefinisikan. Kalau tarawehnya itu pakai bismillah, sholatnya pakai bismillah, NU. 20 rakaat. Kalau nanti baca suratnya langsung baca surat tanpa bismillah, itu tidak NU. Ini NU. juga penyempitan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita kembali kepada tradisi tafsir Al-Quran, itu para ulama-ulama ahli tafsir mengatakan hal al-basmalah juz'un minal fatihah wa min kulli suwar amlah. Apakah bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah dan setiap surat atau tidak? Ada yang mengatakan bismillah itu termasuk bagian dari semua surat kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah atau Bah. Okay. Kemudian ada yang mengatakan bismillah itu bukan termasuk dari semua surat, tapi dia diturunkan untuk lil fasli baina suwar, untuk memisah-misah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bukan surat tapi hanya memisahkan saja. Nah, dari situlah kemudian terjadi perdebatan dan perbedaan antar ulama fikih. Sebagian menggunakan bismillah karena mengatakan al-basmalah juz'un minal fatihah wa min kulli suwar. Yang sini mengatakan bukan merupakan juz'un tetapi diturunkan untuk memisah antar surat-surat. Dari situlah kemudian ulama ahli sunnah terpecah menjadi dua pendapat. Ini artinya apa? Yang pakai bismillah juga Ahlussunnah. Yang tidak pakai bismillah juga Ahlussunnah. Maka mahasiswa UNU dan juga santri-santri itu pakai bismillah juga bisa, nggak pakai bismillah juga bisa, kunut juga bisa, nggak kunut juga bisa. Ini Ahlussunnah dalam arti yang lebih luas. Yang lebih luas. Madhab 4, Mas. Bukan hanya satu madhab saja. Bukan hanya Syafi'i saja, nggih. Bukan hanya Syafi'i saja. Seperti itu. Berarti kalau di kurikulum juga ada ini ya, fiqhul muqaranah ada ya. Ya, jadi kurikulum pesantren itu sebetulnya sudah muqaranah bainal madzhab, sudah perbandingan antar madzhab 4. Tetapi kalau lebih terbuka lagi, sebetulnya sekarang kecenderungannya bukan hanya muqaranah bainal madzhab al-arba'ah, tapi juga muqaranah bainal madzhab al-arba'ah wal madzhab ghairul mutawanah dan juga madzhab dari kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Iya.
ini sekarang kecenderungan di Timur Tengah, para syekh Al-Azhar itu sudah berusaha membandingkan antara fikihnya Ahlus Sunnah dengan Syiah. Fikih Syiah. Fikihnya tapi nggih. Dengan fikihnya. Bukan imamahnya atau apa, bukan. Bukan. Fikihnya. Nah, ternyata apa, Mas? Fikihnya Ahlus Sunnah dengan fikihnya Syiah itu banyak sekali kesamaan. Nggih, banyak sekali. Perbedaannya itu hanya persoalan nikah mut'ah. Persoalan kepemimpinan imamah, persoalan apa namanya itu imamah dan juga sabu sahabat misalkan. Itu yang berbeda. Tapi dalam aturan sholat, haji dan lain sebagainya banyak yang sama. Kesamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Tetapi di kalangan NU kita itu belum menerima muqaranah bainal madzhab al-arba'ah wa Syiah. Belum ya. Baru bainal madzhab dulu ya. Ya, meskipun di beberapa perpustakaan saya pernah melihat perpustakaan Lirboyo Kediri itu sudah dipampang beberapa kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Termasuk bukunya Subulus Salam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani itu sudah dipajang di perpustakaan Lirboyo. Artinya ya ini semakin terbuka. Ya ini kakak adik sama Al-Azhar ya. Kalau Al-Azhar kan ada tafsir Al-Kasyaf itu kan, Mu'tazilah. Jadi kalau di tadi di pondok mana itu tadi ada Az-Zarqasi begitu. Ada Asy-Syaukani. Jadi perpustakaan pesantren itu sebetulnya sudah terbuka sebagai sebuah khazanah keilmuan. Mereka bahkan juga mengkaji Mu'tazilah, mengkaji Syiah. Bahkan sekarang ada banyak kitab-kitab Tayarat al-Mu'asirah. Kita disuruh untuk mempelajari apa itu HTI, apa itu Ahmadiyah, apa itu ISIS, apa itu Al-Qaeda, mana yang gerakan yang radikal, mana yang tidak. Itu perlu juga dipahami oleh santri, Mas. Iya, betul. Karena santri ketika pulang ke rumah, mahasiswa juga ketika pulang ke rumah akan menghadapi keragaman perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, kalau mereka tidak bisa memiliki ilmu tentang peacekeeping atau bagaimana menjaga perdamaian di tengah-tengah masyarakat, maka mahasiswa maupun santri justru malah akan menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Betul ya. Jadi memang di UNU itu tidak ada doktrin ya Gus ya. Kita tetap NU sebagai knowledge. NU sebagai knowledge. Ya, tapi tidak didoktrin. Kita nggak mungkin dong mendoktrin mahasiswa non muslim untuk menjadi NU, kecuali itu NU cabang Katolik. Ya, maksudnya kan kalau ada di beberapa tempat ya, mungkin ada yang di santri atau mahasiswa ini ada al-wala wal bara, itu nggak ada ya. Oh, nggak ada. Tidak ada. Ini musuhmu, ini temanmu, ini tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, itu penting itu, Mas. Mumpung jenengan tadi menarik itu menyebut kitab al-wala wal bara itu. Sekarang ini pesantren-pesantren mulai tumbuh. Tidak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tidak di lingkungan Muhammadiyah, tapi di lingkungan kelompok-kelompok lain yang notabene-nya agak galak, radikal. Ngakunya muslim lah ya. Iya, agak galak. Itu sekarang mereka juga membuat pesantren-pesantren. Betul. Tapi ada hidden curriculum. Ya, ada kurikulum yang disembunyikan ya. Mungkin kalau di Pampang itu kurikulumnya Ahlus Sunnah banget ya, tapi sebenarnya ada yang hidden begitu ya. Salah satunya adalah kitab Al-Wala wal Bara. Itu kitab yang berisi tentang bagaimana kita mengidentifikasi siapa musuh kita dan siapa teman kita. Bahkan yang kelompoknya berbeda sudah dianggap musuh. Musuh. Saya kira kitab yang berbahaya, yang tidak boleh diajarkan di pesantren NU maupun di kampus NU. Kita ini punya prinsip yang sudah diwariskan oleh para pendiri NU kita. Prinsipnya adalah al-ukhwah basyariyah, ukhwah wataniyah, dan juga ukhwah islamiyah. Basyariyah, wataniyah, islamiyah. Ya. Kalau kamu bukan saudara Islamku, minimal kamu saudara sesama bangsa negara. Ya, jika bukan sesama Islam dan sesama sebangsa, minimal kamu sesama manusia. Betul. Saudara itu. Artinya NU itu tidak punya musuh. Ya. Semua bisa jadi teman, Gus. Ya. Semua bisa jadi teman. Betul. Luar biasa Gus Irwan ini. Baik. Terima kasih Gus Irwan sudah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat UNU Jogja, demikian kita sudah mendengarkan obrolan dengan Gus Irwan tentang pendidikan humanis dan inklusif berbasis
khazanah pesantren. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Gus. Amin. Baik, terima kasih Gus Ridwan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.